Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah tentang taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Taklid itu ta, qaf, lam, ya, dal. Taklid secara bahasa itu merupakan masdar verbal nun dari qallada yuqallidu taqlidan. Wa yadullu ala ta'liqi syai' ala syai', menggantungkan sesuatu. Dari kata taklid ini ada kata kiladah yang artinya kalung. Itu definisi secara bahasa. Secara istilah, taklid itu huwa ittiba'ul insan ghairahu, sikap mengikuti seseorang kepada orang lain. Mimman laisa qauluhu ihdal hujaji, kepada orang yang tidak bisa diambil hujahnya. Fima yaqulu au yaf'alu mu'taqidan li haqiqata fihi min ghairi nazar fi dalil. Jadi sikap mengikuti kepada orang yang enggak pantas diikuti, pada ucapannya, pada perbuatannya, dengan keyakinan bahwa yang diikuti itu benar tanpa melihat alasan. Kalau dalam kata-kata yang disusun oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklid itu adalah keyakinan atau kepercayaan kepada sesuatu paham. Ya, keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham atau pendapat ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Nah, ini taklid menurut fikih, ya. Nah, kita hari ini bukan belajar fikih tapi belajar akidah. Status hukum taklid dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah syariah kan tidak boleh, ya. Dalam masalah perbuatan, ya, tidak boleh kan kita mengikuti orang nggak ngerti alasannya. Bagaimana dalam masalah akidah? Alladzi alaihi madhabu ahli sunnah wal jamaah huwa anna matluba minal mukallaf ay ya'rifal haq wa ya'taqiduhu. Menurut para ahli ulama, ya, bahwa yang dituntut oleh seorang mukallaf, ya, adalah mengetahui kebenaran dan meyakininya. Wa yajzimu bihi, dan dia memastikannya. Fayatma'innu bihi fayatma'innu qalbuhu, maka hatinya menjadi tenang. Bi usulil iman, dengan dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan. Kal imani billah, seperti iman pada Allah. Sawaun hasala dzalikal i'tiqad an nazar syar'in wastidlalin au an tariqit taklid. Baik keyakinan itu diperoleh berdasarkan dalil maupun dari taklid. Fa ahlu sunnah, maka ahli sunnah menyatakan wa yuwafiqhum ala dzalika ba'du mutakallimin yaquluna bisihhati imanil awam. Menurut ahlu sunnah dan begitu juga ahlu mutakallimin, ahli teologi, ya, keimanan orang awam itu sah dengan taklid. Nah, berbeda dengan syariat, ya. Kan Islam itu dibagi tiga, ya, kategorisasinya. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak.
Kalau dalam masalah akidah ini boleh ini. Ini saya baru melihat ini nih. Min ghairi ta'thim, tidak berdosa. Idza hasala minhum i'tiqadul jazim alladzi syakka fi, alladzi la syakka ma'ahu. Apabila akidah itu akidah yang kuat, yang tidak perlu diragukan. Baik dia tahu dalilnya atau tidak. Sawan kana dzalika binadzar wastidlalin au bi ghairi dzalik wa in kana martabatul istidlal as-sahih arqa. Walaupun orang yang ngerti dalil derajatnya lebih tinggi. Ya. Jadi tanpa mengetahui dalil pun boleh dalam masalah akidah. Padahal akidah itu kan sesuatu yang kuat ya. Nah, nanti kita lihat dulu. Karena ini adalah merupakan pendapat dari ahlu sunnah. Wa in kanat martabatul istidlal as-sahih arqa wa la syakka mimman iktafa bitaqlid ila annal kalam fi sihatil iman wa adamu ta'zim. Jadi kalau orang keimanan orang awam ya karena mengikuti orang yang mengerti dalam masalah akidah ini boleh gitu. Sah. Mungkin ini mungkin ini diarahkan kepada anak-anak kali ya. Anak-anak itu kan ngikuti orang tuanya. Ya, boleh nggak? Dia kan nggak ngerti. Nah, mungkin itu. Nanti kita baca dulu. Qala Safari ini wal haqq walladzi la mahida anhu walan fikaka li ahadin minhu sihatu imanumul qalid. Kata Sifarayini, seorang guru ya. Sah keimanan seorang yang taklid dengan taklid yang kuat. Wa anna nazar wal istidlal laisa biwajibin. Dan nazar, maksudnya nazar ini penelitian serta dalil itu tidak diperlukan. Wa anna taklid as-sahih muhassil. Taklid yang benar itu sah ya lil ilmi wal ma'rifat. Untuk ilmu dan ma'rifat. At-taklil mazmum yakhruju minhu mayali. Taklid yang tercela ya itu ada pengecualian. Pertama, qabulu qaulin nabi wal amalu bih. Kita menerima ucapan Rasulullah. Kita menerima keyakinan dari Rasulullah. Itu bukan taklid ya. Tapi di sini disebut taklid. Kita menerima ucapan Rasulullah dan mengamalkannya. Fa innahu laisa minat taklid, bukan taklid. Ya Rasulullah ngomong begini. Karena masalahnya akidah itu tidak bisa dibuktikan. Ya kan? Karena itu masuk kategori gaib. Tidak bisa dibuktikan. Dengan penelitian, tidak bisa dibuktikan dengan pengujian, tidak bisa dibuktikan dengan pengalaman. Tapi gejalanya ada. Ya, contohnya Allah lah. Allah bisa kita lihat dari yang ada. Yang ada menunjukkan ada yang mengadakan, kan begitu kan? Gak bisa ujuk-ujuk ada. Gimana kita melihat Allah? Kan gak mampu kita. Itu sudah pernah diminta oleh para nabi ya. Nabi Musa juga arini, Robbi arini, ya kan? Apa itu? Ya Musa apa? Arini apa Robun arinal Rahman ya. Jadi minta kepada Nabi Musa supaya diperlihatkan arinallah jahratan. Perlihatkan Allah secara terang. Nah, itu kan. Fa akhadhathumus sa'iqah. Lalu mereka direspon oleh Allah dengan disambar petir. Ya. Satu saat juga Nabi Musa diam-diam juga minta. Ya. Lantarani, kamu tidak bisa melihat aku, walakinin zur ilal jabal, namun lihatlah gunung itu. Fa inistaqara fasaufa tarani. Jika engkau berhasil melihat gunung itu, maka kamu akan melihat aku. Tapi Nabi Musa pernah dalam kegelapan ditampakkan oleh Allah dalam bentuk api. Ya, ro'anara. Satu saat dia dalam perjalanan, dia melihat api besar.
Nah, disitulah Allah, inni anallah, aku ini adalah Allah. Dalam bentuk api gitu loh. Api unggun itu kan. Nah itu. Jadi kita tidak akan mampu melihatnya. Li'anna qawlahu wa fi'lahu nafsul hujjah. Karena ucapan dan perbuatan Nabi adalah hujjah. Ya. Wa man sammahu taqlidan kama yufahamu min kalam Syafi'i fa innahu lam yurid bi taqlidil ma'nal istilahi as-sabiq bal qusida bihi qabulu qawlihi min ghairi su'al an wajhihi. Jadi yang dimaksud dari ucapan Imam Syafi'i taklid dalam masalah akidah ini maksudnya menerima ucapan, menerima contoh dari Rasulullah tanpa nanya. Ya, itu maksudnya begitu. Yang kedua, al-amalu bil ijma'. Berbuat sesuai dengan konsensus ijma'. Ijma' sahabat begini-begini kita ikuti. Yang ketiga, rujul ami ilal mufti. Orang awam menanyakan sesuatu kepada mufti. Orang yang memberi fatwa. Yang keempat, rujul qadi ila syahadatil udul. Seorang qadi ya memutuskan berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh orang yang pencari keadilan ya. Yang kelima, qabulu riwayatir ruwat, menerima riwayat rawi. Menerima riwayat rawi. Kan kalau kita melihat Quran, kalau kita mengambil dalil dari Quran, kita tidak mempertanyakan eksistensinya, namanya subutnya. Karena eksistensinya sudah diakui dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kita persoalkan dalam Quran itu adalah tafsirnya, pemaknaannya. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis ini eksistensinya. Jadi tentang eksistensi hadis ini masih menjadi penelitian sampai sekarang. Ya, jadi sehingga kita jangan jangan terlalu taklid buta. Karena boleh jadi yang dipandang sahih bisa menjadi dhaif, yang dipandang dhaif bisa menjadi sahih berdasarkan penelitian. Tapi bukan ucapannya, bukan. Orang-orangnya ini yang membawa beritanya. Diteliti, oh ternyata orang ini orangnya nggak jujur, itu bisa gugur. Apapun yang dibawa. Nah, kalau Quran tidak. Kalau Quran itu sisi maknanya. Itu namanya qat'iyu subut dzoniyu dilalah itu. Quran begitu. Tapi kalau hadis ya, dzoniyu subut dzoniyu dilalah. Yang qat'i adalah mutawatir. Jadi hadis itu ada yang qat'i, ada yang dzanni eksistensinya ya. Yang qat'i yang dipastikan benar, dipastikan ada, itu adalah mutawatir. Hadis mutawatir termasuk hadis yang jumlahnya sedikit. Nah, kebanyakan itu hadis ahad yang dzanni, eksistensinya masih diperbincangkan. Ya, jadi Imam Bukhari saja pernah menyaring hadis, tersisa cuma 6% dari begitu banyak hadis. Nah, yang dianggap sahih oleh beliau itulah dikumpulkan dalam Sahih Bukhari. Ya, sisanya banyak benar. Dalil-dalil al-ihtijadu bi fitratil ma'rifat billahi min adillati subutul fitrah. Nah, dalam surat 30 ayat 30 ya. Surat 30 ayat 30. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu untuk agama Allah yang hanif. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah Allah tanamkan pada diri semua orang. La tabdil, tidak ada yang bisa menggantikan. Maksudnya dalam diri manusia itu semacam ada kompas bawaan.
Ya, yang jika dia berhadapan dengan dua orang yang berbantah-bantahan, setidak-tidaknya dia bisa menetapkan yang benar yang mana. Begitu nggak tuh? Tapi kalau terlalu banyak yang menyatakan benar, kayaknya dia ngikut ya. Karena itu kata Dahlan Iskan, kebenaran ada dua, kebenaran lama, kebenaran baru kayaknya. Kebenaran lama adalah adanya kesesuaian pernyataan dan kenyataan, data dan fakta. Kalau orang mengatakan dua, diperiksa dua, itu benar. Ya, orang menyatakan merah, diperiksa merah, benar. Ya kan? Kalau orang mendiskusikan kebenaran itu bagaimana sih? Yang disebut benar itu bagaimana? Nah, tapi ada kebenaran baru, yaitu kebenaran yang dibuat. Meskipun dia bukan biru, tapi bisa dipengaruhi orang untuk mengatakan biru. Sehingga jadilah si biru ini kebenaran. Padahal bukan biru. Nah, contohnya itu. Nah, kebenaran-kebenaran itu di dunia filsafat banyak. Satu, kebenaran berdasarkan jumlah penilainya. 10 orang dihadapkan pada pertanyaan, mana yang benar, A atau B? Ya, 2 orang mengatakan A, 8 orang mengatakan B. Pihak ketiga ini cenderung, wah kayaknya yang banyak ini nih. Nah, itu. Padahal Quran menyatakan kebenaran tidak bisa berdiri di atas banyaknya pendukung. Nggak bisa. Ya, wa ana aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu, la yashkurun, tidak bersyukur. Ya, dalam ayat yang lain juga begitu. Seandainya kebenaran ini diserahkan pada banyak orang, ya, dunia ini akan hancur. Kalau diserahkan pada banyak orang, apalagi masalah akidah. Contohnya itu dalam menemukan keberadaan Tuhan. Bayangkan manusia kalau tidak diberi wahyu, ya, diserahkan pada akal, maka akan kita lihat hasilnya. Bangsa Jepang, ya, menuhankan matahari. Orang India 3 dewanya. Bangsa lain ada yin dan yang, ada Tuhan baik, Tuhan buruk, yang selalu bergejolak dalam hati kita. Kalau kita mau melakukan ya enggak begitu kan. Bayangkan kalau kita tidak nerima wahyu, apa bisa benar? Ya, wong kita yang sudah Islam saja kalau enggak ngaji, bukan enggak ngaji, lama enggak ngaji aja gitu. Tadinya ngaji, lama enggak ngaji itu bisa belok, bisa bengkok. Nah, ini kita benar tuh karena terus dinasihati. Penyebabnya begitu. Makanya itu banyak pejabat yang pada perjalanannya itu menyimpang, itu karena lama nggak ngaji. Jadi kalaupun dia ngaji itu seremonial, hadir di peringatan apa, dia sendiri nggak ngaji. Ustadz sekalipun akan cenderung untuk menyimpang. Mubalik sekalipun, kalau dia lama nggak ngaji ya. Dalam Quran sebutkan waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, maka hidupnya akan sempit. Begitu juga di ayat yang lain yang lebih menunjukkan kepada tidak peduli pada ayat waman ya'syu an dzikri rahman. Barang siapa ya'syu itu melihat dengan mata terbuka sedikit. Ya. Apa itu? Gitu tuh. Lihat ya. Ya'su itu melihat pura-pura buta, ya ta'ama itu kalau dalam tafsir. Jadi Qur'annya dilihat sedikit doang gitu. Itu saja cenderung bisa menceng gitu. Jadi harus terus menerus dikaji. Nah, kalau menurut di sini, bagaimana kalau ada seorang anak ya,
Itu ada Yaqdhan Hay bin Yaqdhan apa? Itu dikisahkan ada seorang anak ditempatkan di sebuah pulau yang jauh dari jangkauan wahyu. Apakah dia bisa menemukan kompas kebenarannya itu? Ya, seperti Nabi Ibrahim ketika dia melihat bintang. Loh, oh bintang di siang hari hilang. Wah, bukan ini. Dia melihat bulan. Begitu juga, lama-lama hilang siang hari. Satu saat dia melihat matahari. Idza baziqan qala hadza rabbi hadza akbar. Wah, gede ini. Nah, ternyata matahari juga ketika malam tiba, dia menjadi gelap, terbenam. Wah, bukan ini. In la uhibbul afilin. Aku tidak suka pada Tuhan yang terbenam. Lalu wajah tu wajhiyah itu lahir kata-kata itu. Aku hadapkan wajahku. Dia menemukan Tuhan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana kalau Allah takdirkan saudara lahir dari rahim orang kafir? Seandainya gitu. Bisa kalau saudara menemukan Islam? Tuh, coba pikir tuh. Kalau bapak ibu saudara bukan muslim, bisa nggak menemukan Islam? Karena orang kafir pasti kan gaulnya sama dia juga. Kapan mau keluar dari lingkungan itu? Kecuali orang yang punya tindakan berani. Melancong ya. Dia nggak mau terima apa adanya, dia cari. Nah, itu baru. Karena itu hidayah itu tidak bisa diberikan gratis. Surat berapa itu? Surat 29 ayat 69. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh mencari kami, lanahdiyannahum subulana, baru kami beri hadiah. Berbeda dengan nikmat akal, itu diberi gratis kepada semua orang. Nikmat Allah itu kan ada 4. Yang pertama hidup, diberikan gratis kepada semua makhluk hidup. Jadi di sini manusia dengan binatang join, diberi hidup. Setelah itu manusia sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk hidup ditingkatkan derajatnya. Beda dengan binatang, dia diberi akal. Dengan akal ini Allah tahu punya daya untuk memberontak. Itulah surat 3 ayat 72 yang disebut dengan amanat. Akal itu amanat. Aku beri amanat, jangan ingkar ya. Kan jauh-jauh sebelum surat 7 172 ya. Wa id akhadna mim bani adam min zuhurihim. Ingatlah ketika kami mengambil dari tulang sulbi Adam dzurriyyatahum, anak-anaknya, lalu disyahadatkan. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab bala, syahidna. Jadi di alam nafas manusia itu semuanya kumpul sebelum diturunkan ke bumi. Namanya alam nafas, sebelum ada dunia ini. Roh-roh itu jadikan satu. Aku istimewakan kalian tidak menjadi makhluk hidup biasa, tapi jadi manusia. Jadi manusia ini adalah, kalau dalam bahasa bahasa makhluk, dia adalah binatang yang istimewa. Manusia ini binatang yang istimewa. Keistimewaan manusia apa? Punya akal. Dengan akal ini ya dibuktikan dengan itu dia bisa memperbaiki hidupnya. Ngulik terus itu. Ya, mencari cara supaya lebih baik lagi. Itu manusia. Lihatlah binatang. Ditakdirkan begitu ya terus begitu. Nggak pernah bisa memberontak dia. Maka dia nggak maju. Nah, manusia memang dalam hal tertentu tidak seperti binatang. Kadang-kadang kalah dengan binatang. Contohnya dari sisi penglihatan. Ya, manusia kalah oleh burung elang yang jauh terbang tinggi, dia tahu anak ayam yang ada di bawah. Kita baru berapa senti aja pakai kacamata. Tapi binatang itu kalau giliran matanya sakit atau katarak,
dia nggak bisa bikin kacamata. Ya kan? Terbayang tidak oleh saudara bagaimana manusia-manusia yang mengalami plus, matanya plus atau matanya minus sebelum ada kacamata, bagaimana? Sebelum, ya udah nasibnya nggak bisa baca. Yang kecil-kecil udah nggak kelihatan. Bayangkan sebelum ditemukan kacamata. Ya, setelah ada kacamata kita bisa melihat perbaikan nasib kan. Tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Begitu juga dari sisi pendengaran, kalah kita. Kita tidak diberi sayap untuk terbang. Tapi kita bisa menerbangkan besi. Nah itu kemajuan akal kita. Kita tidak diberi sirip, tapi kita bisa menenggelamkan besi, kapal selam. Dan mengarungi lautan. Dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita diberi merdeka, diberi akal, kita join di situ dengan orang kafir. Orang kafir diberi akal, kita diberi akal. Tapi Allah kemudian menaikkan derajat kita dengan mendapat hidayah. Nah, hidayah kita ini terbayang tidak oleh saudara. Kalau Allah takdirkan kita lahir dari rahim orang kafir, komunitasnya kafir, miliunya kafir, bisakah kita menjadi muslim? Ya jawabannya ya wallahu a'lam. Karena kita nggak bisa membaca takdir ya. Kita lahir udah aja dari perut orang Islam. Sehingga kita nggak perlu nyari, tinggal perbaikan demi perbaikan. Nah inilah, jadi nasib yang dialami oleh kita. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin, tidak ada seorang anak illa yuladu alal fitrah, kecuali terlahir dalam keadaan fitrah." Fitrah itu tahu nggak sih? Kalau ibarat kain itu bahan, bahan itu kan bisa dipakai sarung gitu tuh. Ya. Bisa dipakai hordeng, bisa dipakai sapu tangan, kain kan begitu kan? Namanya fitrah ini bahan. Nah, fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua bapaknya lah yang membuat dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menasranikannya. Au yumajjisanihi, atau memajusikannya. Tapi mengapa Rasulullah tidak mengatakan mengislamkannya? Bukankah kita pengaruh orang tua juga? Ya, Rasulullah mengatakan semua bayi lahir dalam keadaan fitrah, bahan. Mau kemana selanjutnya itu terpengaruh oleh orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi. Orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani. Orang tuanya lah yang membuat dia Majusi. Nah, pengertian kedua orang tuanya ini dikembangkan oleh ulama menjadi 3 institusi yang mempengaruhi orang. 1, institusi keluarga yang namanya bapak. Bapak secara nasab, ya, secara keturunan, kedua orang tuanya. Yang kedua, lembaga pendidikan, bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru. Yang ketiga, bapak dan ibu penguasa, mulai dari RT sampai presiden. Itu yang mempengaruhi, mewarnai manusia. Jadi 3 institusi. Institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi masyarakat. Ini yang mempengaruhi orang menetapkan sesuatu benar, salah, itu karena dia melihat keluarganya begitu, ya, karena dia melihat sekolahnya begitu mendidikan dia, karena dia melihat masyarakatnya begitu. Ini kadang-kadang ketika kita kumpul dari berbagai keluarga, kita kumpul di sini di komplek, namanya komplek kan, macam-macam namanya komplek. Ada yang dari, kita jadi bersinggungan satu sama lain tuh saling tarik menarik. Ya, lalu kita disatukan oleh Islam. Ketika kita disatukan oleh Islam, kalau kita tidak menyatu dalam dalil, akan rusak. Terjadilah gesekan di mana-mana.
Yang benar yang mana? Nah, dia melihat di masyarakatnya begitu. Yang benar ya begini menurut masyarakat dia. Orang lain diajak supaya kayak dia, ya nggak bisa. Karena masyarakat saya begitu. Nah, ketika masyarakatnya itu nggak benar, bisakah dilempengin? Sebab salah satu alasan ketika diajak untuk Islam, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan bapak-bapak kami melakukan hal itu. Tuh, alasannya nanti, kenapa kamu begitu? Karena kami melihat bapak-bapak kami begitu. Lah kalau itu menjadi alasan kebenaran, Pak Hilman akan melihat bapak ibunya begitu. Ya benar-benar. Lah kalau saya bagaimana? Bagaimana saya mau benar? Saya melihat bapak dan ibu saya beda. Saya ngotot, saya yang benar. Ya kan? Nah, maka kalau nggak kembali kepada dalil, kita tidak akan bisa menyatu. Kita kembali sini. Fal aslu, lalu Rasulullah melanjutkan, kama tantajidul bahima, sebagaimana seekor hewan yang lahir dari hewan yang normal. Hal tuhisuna fiha min judha'a, apakah kamu dapati dia cacat? Hewan yang lahir dari hewan yang utuh, ya, yang apa istilahnya pilihan. Apa ada cacatnya? Katanya gitu ya, anak hewan ini. Nah, contoh dari Rasulullah. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang qayyim, yang lurus. Fal aslu fi bani Adam sabatum ala dzalika fitrah. Maka pada dasarnya anak Adam itu di atas fitrah. Nah, kita merenungkan ini. Kita renungkan kebenaran. Karena kita masih diberi waktu. Apakah yang kita lakukan sekarang, apakah yang kita ucapkan sekarang itu sudah benar? Sudah benar belum? Ya kan? Kita harus melihat apa bawaan kita dari rumah, bawaan kita dari keluarga, bawaan kita dari masyarakat sudah benar. Kalau benar kita lanjutin, kalau nggak benar kita koreksi. Fan nafsu bi fitratiha idza turikat kana muqiratan lillahi bil ilahi mahabbatan lahu. Jadi kalau orang, katanya, orang itu kalau dibiarkan sendirian, dia akan menemukan Tuhannya. Ya, contohnya ada orang nyasar nih, terdampar ya di suatu pulau. Kebetulan mau beranak, hamil besar, dia terdampar, suatu pulau kosong. Bapak ibunya mati, semuanya meninggal kecuali bayi itu. Pertanyaannya, apakah bayi itu yang tidak tersentuh pendidikan itu akan menemukan Tuhan? Ya, bisa nggak? Nah, ini pernah diceritakan tuh, Hai bin Yakzan, nah itu orang yang terdampar di pulau. Dia nggak tahu apa-apa. Lama-lama menemukan Tuhan, walaupun mungkin ucapannya tidak sampai Allahu Akbar, tapi dia menemukan ada yang ngatur dia. Katanya gitu. Ya, bagaimana kita ini? Kalau kita kayaknya udah banyak polusi ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan angin segar dulu, hawa yang segar, yang benar begini gitu. Dengan rasa pikir yang sama itu, bisakah kita menemukan kebenaran? Wa idza kana qad yasulu indahum ba'dhim inhiraf an hadhihi fitah fadzalika amrun arid. Nah, menurut di sini kalau kemudian ada penyimpangan, ada warna lain yang menodai warna asal, maka noda itu disebabkan oleh tiga tadi. Keluarga, pendidikan, masyarakat. Ya, contohnya masyarakatnya Nabi Lut yang membenarkan sodomi. Sudah dianggap biasa itu. Sudah dianggap biasa, LGBT itu sudah dianggap biasa. Bagaimana orang yang lempeng itu bisa tetap lurus menghadapi masyarakat seperti itu? Ya, bagaimana bisa begitu? Bisa menemukan kebenaran. Ini sulit sekali. Wa idza kana al-iqraru bila amran fitriyan lam yakun hunaka min darurati silal ala hadzal amr fitri daruri ila inda man inhiraf fitratuhu
wa fasadat fa innahu yakhatib hinama biturukin nadhariyah as-sahihah faman qallada ghayr fil i'tiqad bi wujudillah fa innahu fil haqiqati qad wafaqal fitrah. Karena itu dalam masalah akidah, kalau orang sama ya berpendapat dengan orang yang berakidah benar, maka dia sudah menemukan fitrahnya. Ya. Sudah menemukan fitrahnya. Lam yakun mu'akhidan bidzalika wa hadhi hal awam minal muslimin bi khilafi man qala dal aba wal atba fil batil fa inna yaqumu mu'akhidan bidzalika. Yang kedua, itu yang pertama ya, bahwa fitrah itu adalah kompas yang ditanamkan oleh Allah pada semua manusia. Dia bisa memikirkan mana benar mana salah. Harusnya dia berpikir gitu. Ya. Harusnya dia berpikir, ini benar nggak ini? Benar atau salah ini? Kan terus menerus ini. Manusia itu terus menerus mencari cara yang benar mana, yang salah. Nah, kalau sampai kebenaran yang dicapainya itu sampai terbawa kematian, dia lagi nyari, dia terus berusaha. Contohnya kita ngaji nih, tadinya bodoh jadi pinter, tadinya salah jadi benar. Waduh, berarti yang dulu saya jalanin salah, kan begitu kan proses pengajian. Nah itu dimaafkan oleh Allah. Sebab proses manusia itu tidak seperti Nabi Adam. Nabi Adam kan ilmunya langsung. Wa 'allama Adam al-asma'. Nah, Nabi Adam nggak perlu sekolah TK, SD, SMP nggak perlu. Tapi sekaligus dia tahu itu. Langsung dari Allah pula gurunya. Kalau kita dari manusia yang notabene juga relatif benar, relatif kadang benar, kadang-kadang kumat-kumatan. Ya kalau lagi sehat benar, kalau lagi sakit iya kasih ada purik segala pundung ya. Susah kita kan punya emosi. Kadang-kadang memandang seseorang itu like or dislike. Faktor yang lebih dikedepankan like or dislike. Kalau udah suka biar salah benar. Kalau udah nggak suka biar benar jadi salah. Nah ini kita nggak boleh begitu. Kita harus kembali kepada fitrah. Yang kedua, umumi ahwalin nabi, umumnya sikap nabi. Faqat ulima bil itirar min dinihi anna kana yad'u al-kufar ila ibadatillah wa nutqi bi syahadatain. Sudah kita ketahui lewat sejarah ya, bahwa Rasulullah itu mendakwahkan Islam kepada orang kafir. Yang pertama diminta oleh Rasulullah adalah nutqu bi syahadatain, mengucapkan syahadatain. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa hadza masyhurun min halih wan nabiyyu lam yad'u ahada min khalqi lan nazar ibtidaan. Nabi tidak mengajak orang untuk berpikir dulu. Diajak tuh lihat bintang, tuh lihat matahari, tuh lihat bulan, enggak begitu. Tapi suruh baca syahadat langsung. Ini membuktikan taklid dalam masalah akidah boleh. Karena menjelaskannya terlalu lama gitu loh. Kalau harus, yuk kita evaluasi dulu, yuk belajar, baru syahadat lama. Udah baca syahadat dulu. Wala ila majarat isbati sani' bal awwalu ma yad'a ilaihim asyadatan. Rasulullah juga tidak mengajak diskusi, ya, membincangkan siapa pencipta dunia ini. Baru suruh baca syahadat. Enggak begitu. Tapi Rasulullah langsung menyuruh syahadat dulu. Hadis-hadis berikut menjadi dalil. Dari Ibnu Abbas diceritakan anna Rasulullah lama ba'atha Mu'adzan. Suatu saat Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman ya. Jadi Mu'adz saat Rasulullah masih hidup pernah diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur. Karena daerah Islam semakin lama semakin luas. Ya. Coba terbayang tidak oleh saudara kalau Pak Hilman dilantik jadi wali Songo, bukan Songo lagi lah, wali Rongpuluh, yang ke-10 gitu, ya. Lalu ditempatkan di satu kampung yang masih musyrik. Oh, gimana tuh perjuangannya gitu ya? Bisa merubah mereka itu. Kita ini dirobahkan oleh dai-dai ini.
Apa nggak perjuangan yang sangat kuat itu? Sahabat-sahabat kan begitu, teranjang terus. Ya, ya alhamdulillah kan wali-wali Songo ini datang ke Indonesia ini dengan strategi pendekatan, bukan dengan agitasi, bukan dengan ancaman, tapi dengan pendekatan kultur. Diciptakannya wayang, tapi kultur ini lama, bisa berubahnya lama, karena itu datang penjajah acak-acakan. Nah, penjajah inilah yang menyuntikkan kristenisasi ke Indonesia, karena mereka agamanya Kristen. Jadi terpengaruh oleh penguasa. Tadi kan sudah disebutkan, orang itu bisa berwarna karena keluarga, karena penguasa, karena masyarakat. Nah, ini karena penguasanya Kristen, semua pada itu. Kita lanjutkan. Yang Rasulullah kemudian memberi wasiat kepada Mu'adz ketika Mu'adz diutus ke Yaman. Pesan beliau begini, innaka tuqaddim ala qaumi ahli kitab. Kamu akan mendatangi ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Maka yang pertama kamu serukan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Yazid bin Syakhir. Wa fihi min Muhammadin Nabi li Bani Zuhair bin Akish annahum in syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fariqul musyrikin wa aqaru bil khumus fi ghanaimihim wa sahmin nabi wa safiyihi fa innahum aminun bi amanillah wa rasuli. Kata Rasulullah menulis surat, ya, tulisan suratnya dari Muhammad Nabi kepada Bani Zuhair bin Akish, bahwa jika mereka bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, serta mereka meninggalkan sikap musyriknya, kemudian mereka mengakui dengan khumus 1/5 dari pendapatan ghanimah diberikan pada Rasulullah, ya, maka mereka aman. Tuh, ya, jadi begitu. Rasulullah datang ke negeri baru, nggak perlu perang. Kalau kamu bersedia bersyahadat, lalu memberikan zakat, ya, zakat ghanimahnya juga distorkan pada Rasulullah, maka kamu aman. Ya berarti Rasulullah punya angkatan perangnya kuat, ya, dengan serdadunya. Ya pilih. Tapi tiketnya cuma syahadat. Lihat tuh. Contohnya sekarang tuh Australia yang menjadi negara apa sekarang? Harus setor ke Inggris. Ya, persemakmuran, termasuk Malaysia, ya. Kalau kita mau udah bebas, kita nggak perlu setor ke Belanda, kita bebas. Wong buat sendiri aja kurang. Kalau Malaysia itu masih seperti Brunei. Nah, dulu waktu teman saya kerja di sana, orang-orang Islam Brunei itu merasa resah karena zakat mereka itu harus disetor ke Inggris. Jadi mereka mencatatkannya ke pemerintah sedikit. Yang banyak mereka serahin kepada kaum muslimin. Mereka nggak terima, harus setor ke sana. Tapi itulah sudah kesepakatan. Kalau mau merdeka, ya ada setorannya gitu. Sampai sekarang. Nah, alhamdulillah Indonesia merdeka. Merdeka dari gituan. Cuma kita belum merdeka betul-betul dari sisi kualitas. Katanya, kata pengamat, kita berantem begini, kita berbantah-bantahan, kita senggol-senggolan, kita sikut-sikutan, itu hal yang biasa untuk menjadi negara maju. Mudah-mudahan. Tapi kalau sikut-sikutan terus nggak maju-maju, ya kan mau maju itu dia ikut, kamu di belakang aja. Itu kan? Katanya itu hal yang wajar dalam perkembangan itu. Dari masyarakat yang katrok menjadi masyarakat yang keren, itu biasa katanya, berantem begitu. Begitu tuh biasa. Nanti lama-lama ini. Seperti Cilegon ini, kultur pegawainya tuh sudah teratur baik, karena kita mulai ada pegawai dari tahun 70 ya, sejak ada KS kan. Itu sudah
sudah terbiasa. Agak kurang demonya gitu loh, dibanding dengan tempat lain. Memang ada di Cilegon demo, tapi tidak, ya maksudnya nggak bergejolak ngawur gitu ya, enggak. Ya. Unjuk rasa biasa, tapi tidak seperti kasus-kasus di lain, karena kita sudah terdidik lama. Nah nanti kalau di sini tiba-tiba produksi nggak ada, tutup begitu saja, ini untuk membangun begini lama lagi nantinya. Kita udah terbiasa memandang orang berbeda, udah biasa. Kalau pertama kali ada itu kan berontak kita. Orang sini nggak terima gitu, sawahnya pada hilang, terus jadi pabrik, dia nggak bisa kerja di situ, ngelawan dia. Tapi setelah dia rumasa, oh saya memang sumber daya manusianya kurang sih, nggak terlatih, ya pendatang bisa, ya apa boleh buat, saya nggak bisa. Udah sadar dia. Masyarakat banyak yang udah sadar. Ya, tapi kalau pertama itu pasti ada gejolak. Nah nggak tahu nih Kalimantan ini. Nanti IKN ke sana itu masyarakat setempat tuh enggak. Berontak enggak? Karena pertama yang akan menduduki pejabat-pejabat pasti orang Jakarta. Karena mereka kan belum bisa. Ya nggak terbiasa menjadi petinggi kan, ya lama-lama bisa sih, tapi mungkin pertama akan ada gejolak. Nah itu ya, al aslu fi bani Adam, mas'alatul muta'alliqah, masalah-masalah yang berkaitan dengan ini. Halin nazar wajib, pertama, apakah kita wajib berpikir, merenung. Al-aslu fi bani Adam anna ma'rifata wal iqral mujmal bi rububiyyati amrun fitriyun daruriyun. Jadi pada dasarnya manusia bisa menemukan Tuhan. Pada dasarnya manusia itu bisa menemukan keberadaan Tuhan. Cuma menafsirkan Tuhan bagaimana, inilah yang salah. Contohnya Jepang. Ya, menganggap matahari adalah Tuhannya. Tapi paling tidak kan dia menuhankan. Ya, berketuhanan, cuma salah menitipkan Tuhannya. Jadi kata dalam bahasa Islam, kan kita ini ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau rububiyahnya melempeng, banyak ayat yang mendukung itu. Wala in sa'altahum, jika engkau tanya, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna, mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika uluhiyah itu adalah sikap balik kita kepada Allah. Ya. Allah menyatakan dirinya Tuhan, Allah mencipta, Allah mengatur. Tapi setelah itu tanda terima kasih saya bagaimana kepada Allah? Ini banyak yang salah. Nah, dia lalu melarung itu makanan ke laut. Ya, karena ikan-ikan saya panennya banyak, ini alhamdulillah laut sudah berbaik hati pada saya, dewa laut, kasih ke laut. Salah. Tuh. Yang panennya dari gunung, begitu subur menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, saya panen alhamdulillah, sedekah gunung, dianggap gunung, dewa gunung itulah yang memberikan rizki pada dia. Salah. Jepang menganggap matahari, karena matahari sumber energi. Tanpa matahari manusia mati, makhluk hidup akan mati, maka dia menyembah matahari. Ya, jadi apa yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, itu yang dituhankan. Nah itu jadi ya, itu pertama. Apakah perlu wa amma man tabaddal fitratu wa dhahala an asli tilkal marifat wa lam tasullahu ila binazar fa inna yakhatub binazar. Ini tergantung orangnya. Katanya tergantung tingkatan orangnya. Kalau orangnya bisa mikir, nggak usah diajak berpikir, dia ketemu. Tapi kalau orangnya nggak bisa berpikir, ada tipe orang itu yang jendel, ya, harus disadarkan terus, harus diingatkan terus. Ya ini tipe orang begini, ya harus diingatkan. Jadi tipe orang ini kelas-kelas ya, nggak sama. Maka kita harus melakukan pendekatan, treatmentnya itu beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Ada yang harus ditegur. Ada yang nggak perlu ditegur, cukup diajak. Yuk, mau dia. Tapi harus diomongi, baru mau.
Ya, jangan mengira membiarkan orang jahat itu baik. Jangan mengira membiarkan orang jahat itu baik. Sebab kenapa? Bisa jadi kita digugat sama dia. Itu yang saya kadang-kadang mikir begitu. Banyak orang nggak salat, kita diamin aja. Apa itu baik? Boleh jadi nanti dia menggugat. Kenapa kamu nggak salat? Disidang oleh Allah. Ya nggak ada yang ngingetin. Lah kamu kan bertetangga dengan orang saleh. Ya dia nggak ngasih tahu saya. Takut gitu doang. Adapun kalau kita sudah ngingetin dia marah, nah kita sudah selesai. Tugas saya selesai. Tapi nggak bisa sekali. Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Kayak itu kan. Ada teman kita yang jamaah tablik yang paling berani kan. Zuhur jam 12, jam 11 dia udah keliling. Ayo bapak-bapak sekalian, kita ke masjid, sebentar lagi zuhur. Kalau yang udah biasa sholat, kesel. Iya udah tahu. Ya kan nasihat Pak, sesama muslim saling nasihat. Iya. Dia bawa minyak wangi. Pak beli minyak wangi, ini sunnah Rasulullah. Bapak pakai minyak wangi enggak? Enggak. Kan ini sunnah Rasulullah. Ini loh dalil-dalilnya. Dia jualan. Dia jual. Tuh, pakai dalil. Iya saya ngerti. Bapak belum beli. Pokoknya angel. Ngadepin orang begitu, bandel. Saking bandelnya penjahat aja berhenti. Jadi ceritanya di tengah perjalanan ke masjid itu ada pos ronda dipakai judi. Ayo bapak-bapak berhenti. Ayo udah kita sholat. Ya udah kamu aja dulu. Nanti asar datang begitu lagi. Lama-lama yang judi itu bubar, pergi. Berhasil itu. Walaupun dia sama nggak sholat, tapi kan mungkarnya dia hilang. Nah demikianlah, karena waktunya sudah habis, ini masih panjang ya. Tapi ini memang masalah akidah, terus terang aja kalau melihat buku ini banyak yang baru ya. Banyak yang kita belum tahu. Taklid dalam masalah akidah, taklid dalam masalah syariah. Syariah itu beda. Taklid dalam masalah syariah tercela. Taklid dalam masalah akidah boleh. Harta itu nanti oleh Allah akan dibangkitkan menjadi sesuatu yang berfisik. Kan memang kita susah mikirinnya ya. Contohnya Quran juga yang biasa kita baca itu nanti akan datang di hari kiamat. Datangnya bagaimana? Nggak ada kakinya. Kan menurut kita begitu. Tapi tetap menurut ajaran Islam nanti Quran akan datang memberi keringanan pada kita. Karena kita suka dibaca ya. Itu ada bahasa lain dari syafaat. Begitu juga harta. Harta harus ada majikan. Maka itu dalam Islam, begitu seseorang wafat, segera dibagi. Karena hartanya ini ngambang. Nggak punya majikan, karena majikannya kan meninggal. Ya, jadi dia kepengen punya majikan. Nanti di hari kiamat, soal dibebaskan atau enggak itu lain hal. Seperti tadi itu. Ya, Bapak pengen ngebebasin karena orang itu piutang. Kita harus datangi. Tuh, sehingga ini menjadi saksi. Menjadi hal yang positif. Nilai Bapak itu mendapat kesaksian. Sebab kalau kita nggak beritahu, kita nggak punya saksi kan? Yang tahu antara saya dan dia ngutang saya 1 juta sebenarnya. Tapi dulu ngutangnya secara pribadi. Gitu kan? Nah, dia kebetulan meninggal mau tak bebasin, kita beritahu. Sehingga menjadi saksi. Tuh, keluarganya menjadi saksi nanti dari kiamat, itu keberuntungan kita Pak. Kebaikan itu diusahakan ada saksinya. Itu ya jangan dipamer-pamerin di speaker ya. Bagi yang punya hutang harap datang ke keluarga. Kan sebelum diangkat jenazahnya kan begitu kan? Wah, kok iya benar ini utang sama saya. Jangan begitu. Maksudnya bukan itu. Didatangi keluarganya supaya nanti menjadi saksi. Gitu Pak. Nah itulah. Ini yang saya susah jawab juga ini. Karena yang jadi kawan menjadi lawan.
Ya, saudara jadi musuh. Kadang-kadang kuota yang kita pakai untuk nagih itu lebih besar daripada utangnya. Ya kan? Ini dong, nelpon terus. Kemana Pak? Nggak ada. Kemana Pak? Berkali-kali. Susah Pak. Jadi menyiasati utang, saya juga sebenarnya pernah terjebak juga. Saya ngomong tapi saya pernah pengalaman. Digituin juga. Saya nggak nyangka orang yang baik dengan saya, sehingga dia ngutang tanpa catatan, itu akan berbuat di luar perkiraan kita. Lari maksudnya dari tanggung jawab. Saya nggak. Ketika saya minta catatannya, setelah dia mangkir, dia nggak mau tanda tangan. Bisa begitu gitu loh. Kita nggak nyangka. Nah inilah makanya kita menghadapi hutang lebih baik sedekah. Kan dia datang butuh kan, berapa kemampuan kita untuk sedekah. Jadi kalau sedekah itu kan kita nggak berpikir untuk dibayar. Langsung dapat poin kita. Tapi kalau utang memang pahalanya besar Pak. Sebab sehari kita ngutangin orang itu sama dengan sedekah bilangannya. Itu yang ngutang 1 juta. Ya. Niatnya sebulan. Itu sehari kita ngutangin, kita sedekah 1 juta, 1 juta. Kan gede tuh. Jadi ngutangin tuh lebih besar daripada sedekah. Tapi godaannya itu loh. Marah-marah. Nanti ketemu dia di jalan jadi melengos. Udahlah pokoknya. Jadi musuh nantinya. Nah, resiko-resiko itu sudah dipertimbangkan belum? Jadi kalau kita tidak bersedia, bakalnya digituin, sedekah aja. Saya mampunya 100.000, dia perlu 1 juta. Ya maaf lah, 100.000. Jadi memang yang nggak dibayar nggak apa-apa namanya sedekah. Katanya begitu Pak, menyiasati. Nah ini kalau Bapak sudah terlanjur ngutangin, ya susah, saya juga susah menjawab. Ya, karena menyelesaikannya susah, itu hanya menunggu kesadaran saja. Kalau dalam Quran, wa antas sadaqu khairul lakum. Dalam Quran kan ada gini, wa in kana dzu usratin, apabila yang ngutang itu susah, fanadhiratun, berilah waktu. Tapi ayat menyatakan wa antas sadaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan lebih baik daripada kamu nagih-nagih terus, sakit hati, sedekahin aja. Tapi harus ngomong, sedekah itu harus ngomong kepada dia, udah saya sedekahin kamu. Nah, di sisi lain kepada orang yang ngutang bisa bayar tapi dia nahan matlul goni zulmun, ya. Menunda-nunda pembayaran itu bentuk kezaliman. Nah, karena mental kita ini kebiasaan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu loh. Bukan sebaliknya. Udah bisa tapi dia tunda-tunda. Itu yang salah. Makanya waktu ada teman-teman mau dagang, saya sebutkan wajib kontan. Loh kenapa begitu Pak? Sama teman nggak bisa. Saya bilang. Karena kita belum cukup mentalnya untuk bayar tepat waktu. Kalau ke orang lain mah kontan, beli ke market itu kontan, tapi kan teman sendiri ngutang, herannya. Nah inilah ya, watak begini ini harus kita kikis. Demikian Pak jawaban hari ini. Ya itulah harus bijaksana lah, supaya mudah-mudahan antara dia dan kita tidak terjadi permusuhan. Bagusnya sih disedekahin. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak cucu kita doakan semoga mereka dimudahkan hidupnya, senantiasa diberkahi, dan diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.